Halo, selamat datang kembali di channel Akwita Surya. Kali ini aku melakukan reading khusus untuk klienku ya teman-teman. Dan ini sudah menyambung saja, tinggal menyambung dari percakapan yang tadi sudah kita lakukan ya. Untuk teman-teman yang menonton ini bisa untuk pembelajaran saja ya teman-teman. Dan tidak semua resonate, oke? Bisa aja sebagian saja ya. Oke, untuk klien, percaya nggak kalian kalau aku reshuffle sampai 5 kali? Jadi ini reshuffle yang kelima karena suatu hal, entah apa ya, aku kayak nggak srek gitu. Yang untuk readingan yang tadi sudah 5 kali, kayak apa ya, kayak nggak srek aja gitu. Intuisiku kan mengatakan aku lebih percaya sama intuisiku daripada tarot ini, karena tarot ini kan hanya untuk alat bantu saja teman-teman. Di dunia nyata dan dimensi kelima ya, itu kita bisa menerima pesan itu jauh lebih baik gitu. Pesan itu dapat tersampaikan lebih baik. Ini hanya untuk membantu saja ya. Oke, perasaan si dia ke kamu, oke. Perasaan dia, pasangan kamu yang saat ini kamu pikirkan, si dia. Oke. Dan tadi itu ada kartu yang keluar berkali-kali keluar lagi. Kartu codependency dan children. Jadi yang mempengaruhi hubungan kalian itu bisa aja tentang anak ya, sesuatu yang berkaitan dengan anak. Bisa juga tentang keterkaitan dengan orang di masa lalu ya. Deception, playfulness, let go of control issues. Ini tadi keluar juga. Jadi ini readingan kelima ya. Yang tadi aku urungkan, jadi aku sudah ngerekam, tapi karena aku nggak yakin, aku entah kenapa ya, mungkin ya pesan dari semesta ini. Oke. Terima kasih. Pesan apa lagi? Perasaan si dia, ada yang masih menutupi sesuatu di belakangmu. Oh my god, kenapa ini lagi codependency ya? Getting to know each other ya, perlu pendekatan lebih. New love, make the effort, express your love. Soulmate. Oh my god, healing family issues. Inilah kenapa makanya kayak pesan yang tersampaikan itu, I don't know, it is hard. Aku gak ngerti apa yang terjadi sebenarnya. Banyak sih yang aku pikirin dari pas kita percakapan tadi itu. Sebenarnya udah ada beberapa bayangan-bayangan gitu, cuman aku pengennya lebih yakin aja ya, supaya nggak dikira aku mengada-ada gitu ya. Biar ada bukti kartu yang berbicara. Makanya aku harus pakai ini ya. Heart to heart conversations, make the effort ya. Ini antara kamu dan pasangan kamu ya, diperlukan komunikasi, percakapan dari hati ke hati gitu ya, ngobrol berdua empat mata gitu. Mungkin ini tentang pendekatan, bisa juga ya. Discuss your feelings with each other ya. Kamu ungkapkan perasaanmu ke dia, kamu pengennya kayak gimana. Aku shuffle
apalagi unrequited love, cinta bertepuk sebelah tangan. Ini cinta tak terbalas, nggak cukup chemistry di antara kalian. Ini yang bener yang mana sih? Apa dia nggak serius ya sama kamu ya? Mungkin karena baru kenal, ya kan? Mungkin masih ragu. Ya, itu bisa juga sih. Perlu informasi lebih banyak lagi gitu ya. Cari tahu lebih banyak. Finance and career, ya fokusnya ke financial and career. Yang mempengaruhi ini. Mungkin dianya juga masih belum mapan banget kali ya. Mungkin masih ada yang perlu diperbaiki gitu dengan keuangan, atau dia masih berhubungan dengan orang yang masa lalu, mungkin masih ada keterikatan dengan masa lalu. Ya siapa tahu ada yang perlu dinafkahi gitu mungkin. Soalnya tadi kan berkali-kali kartu children itu, yang anak itu ya keluar. It is safe for you to love, separation, release your ex. Ya masih ada mikirin mantan nih, jadi harus dirilis, dilepaskan ya perasaan-perasaan masa lalu, dimaafkan gitu ya, diterima keadaannya gitu untuk sementara, meskipun ya memang berat sih mungkin ya. Ya aman untukmu untuk mencintai lagi gitu ya, mungkin menerima cinta yang baru. Apalagi pesan dari semesta yang ingin disampaikan untuk klien yang satu ini? Bagaimana perasaan si dia? Sebenarnya bagaimana perasaan si dia? Oke. Religious factors. Stay optimistic. Religious factor bisa perbedaan pemikiran juga ya, bukan berarti perbedaan agama. Keyakinan itu kan bisa juga kayak karena banyaknya pengalaman ya, itu juga mempengaruhi kedewasaan seseorang gitu ya kan. Intinya ini spiritual path gitu ya, religious and spiritual path. Mungkin ada perbedaan usia juga bisa pengaruh ya, kedewasaan, pemikiran, pengetahuan ya gitu. Pengetahuan tentang spiritual pun juga bisa. Deception, ada yang nggak jujur. Ini baru, ini tadi ya keluar juga sih tadi, true love, tapi ini bisa jadi cinta sejatimu, cuman dia masih ada yang ditutupi. Nah, codependency keluar lagi. Ya dia pengen berduaan sama kamu very soon. Ini yang masa lalu nih, forgiving and learning, release your ex. This could be the one. Oke, baru kali ini aku nemuin readingan yang kayak gini. Maksudku kayak gak pas gitu. Aku ngerasain kayak entah ya. Coba, ini yang ke-6 berarti. Perasaan dia ke kamu sebenarnya kayak gimana sih? Oke. Terima kasih. Getting to know each other very soon. Clearly decide what you want so that it comes to you now. Ya, kamu
tahu apa yang kamu mau ya. Ya, cari tahu lebih tentang pasanganmu yang baru ini. Oops. Oke. Tiga kartu. Passion. Let go of control issues. Kamu serius sama dia ya? Kamu pengennya married gitu sama dia. Tapi di sini ada ini, allow the situation to unfold naturally. Jadi kamu disarankan untuk jangan tergesa-gesa atau terburu-buru ya, getting to know each other. Karena baru kenal, cari tahu lebih jauh dulu tentang si dia, gitu ya. Di sini ada passion. Aku rasa ini energimu ya kayaknya. Kamu pengennya cepet nikah lagi mungkin gitu. Tapi sebenarnya masih perlu healing ya. Mungkin dianya juga pengen ke jenjang yang lebih tinggi ya sama kamu. Ada Oke. Perjelas lagi ya. Oh my god, what happened today? Loh, kok ada pendency lagi? Oke. Satu lagi. Atau dua atau tiga. Berarti masih ada keterikatan. Let your friends help you. Ya, butuh dukungan dari teman, butuh bantuan dari teman juga. Minta tolong. Ya, mungkin dengan menanyakan ke tarot reading ini ada yang gak beres berarti ya. Mungkin kalau kamu punya firasat kurang baik ya, biasanya itu benar gitu ya. Intuisi itu menunjukkan kepada kita kebenaran di luar logika dan emosi kamu, emosional, rasa passion, rasa cintamu yang besar ke dia, mungkin ketertarikan yang besar untuk dia gitu mungkin ya. Jadi harus cari tahu lebih jauh lagi, mungkin lebih nanya alamat rumahnya, tentang keluarganya, backgroundnya. Kalau misalkan dia dulu pernah berumah tangga, ya kamu tanya kenapa, pisahnya kira-kira karena apa gitu ya. Siapa tahu udah punya anak juga, jadi tergantung sama anaknya, masih menafkahi, jadi masalah keuangan dia masih mungkin berpikirnya ke situ juga ya. Honeymoon, enjoy the bliss of holiday time together. Ya dia mungkin masih sibuk kerja, sebenarnya pengen kayak pengen datang ke kamu, pengen ngajak liburan, pengen menyelami lagi kepribadianmu seperti apa ya, kalian sama-sama ya express your love ya, cocok mengekspresikan cinta kalian, tapi harus dirilis your ex. Lepaskan masa lalu, maafkan dan terima keadaan saat ini ya. Mungkin ini yang terbaik buat kalian gitu ya maksudnya ya. Bottom of the deck, heart to heart conversation, diskusikan apa yang kalian mau ya, bisa ada pertemuan ini. It is safe for you to love. Masih ada red flag tapi ya, perlu diperhatikan red flag. Red flag ini bisa ya mungkin tentang menerima keadaan kalian masing-masing gitu ya, dengan keadaan yang sekarang, yang bukan single lagi, mungkin ya sudah punya anak. Apakah dia bisa nerima? Apakah anakmu juga bisa menerima dia gitu? Apakah sudah tidak ada perasaan cemburu dengan adanya anak? Bisa aja kan masih berhubungan dengan mantan. Nah, ini juga perlu diperhatikan gitu ya.
karena tidak ada mantan anak ya. Kalau mantan suami atau mantan istri banyak. Gitu ya. Time apart from your partner. Ini waktu perpisahan kalian tuh udah hampir berakhir gitu ya. Berarti ada pertanda baik ini. Ada pertemuan dan ya ada kemungkinan untuk menuju ke jenjang pernikahan, atau dia menginginkan itu juga sama kayak kamu. Mungkin ya masih ada sisa-sisa perasaan kecewa atau apa yang masa lalu gitu ya, yang perlu diselesaikan, dikeluarkan, dilepaskan ya. Ya ini kamu mendambakan ini. Si dianya juga sih. Aku pengen diperjelas lagi. Aku kok nggak pengen pakai kartu ini ya. Nggak tahu kenapa. Pengennya yang ini aja. Oke, pesan dari semesta untuk klien dan pasangannya. Pesan apa kayaknya? Golden Mirror, self-absorbed narcissist, one-sided relationship, love bombing ya. Cintanya bertepuk sebelah tangan ya. Ada salah satu dari kalian yang mungkin lebih menyukai, lebih mengharapkan gitu. Ada passion kan tadi ya, lebih greget. Salah satu dari kalian tuh kayak ada yang lebih greget, tapi satunya enggak. Nah, passion lagi. Talking, interested. Ya, dia pengen ngobrol. Bener kan? Heart to heart conversations. Tadi ada deh ini. Heart to heart conversations. Ya, dia pengen ngubungin kamu, dia pengen datang ya. Kamu juga nungguin pesan dari dia. Minta kejelasan gitu, hubungan kalian gimana sih sebenarnya, dia serius nggak sih gitu ya. Ya itu tadi, mungkin masih ada yang diselesaikan gitu ya, ada keterikatan ini loh, codependency. Mungkin masih ada yang dia nafkahi juga, jadi mikir keuangan juga dia. Bisa juga kalau yang ini relation ex berhubungan sama mantan, mungkin masih ada trauma ya, takut untuk kegagalan lagi di masa depan kalau menuju ke pernikahan. Itu mungkin yang dipikirkan. Jadi makanya masih kayak nggak ada komunikasi gitu ya. Itu karena dia memikirkan hal itu. Satu lagi ya dari kartu ini.